Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mentradisi di Indonesia ini, terutama di Jawa, adalah kalau misalnya ada orang mengadakan acara pengantin atau mengadakan resepsi pernikahan, maka ada istilah mantu. Ketika mantu itu, maka banyak orang-orang di sekelilingnya dan di sekitarnya atau orang-orang yang kenal dengan dirinya itu melakukan becek namanya, melaksanakan becek. Becek itu adalah orang datang membawa banyak, misalnya ada beras, ada rokok, ada telur, ada kentang, ada kelapa, ada pisang, dan lain-lain. Jadi mereka datang ke tempat orang yang mantu itu dengan membawa banyak barang-barang yang bernilai gitu. Di antaranya ada beras berapa kilo, ada minyak, ada gula, macam-macam. Itu dibawa itu. Mereka menyebutnya dengan becekan itu. Nah, ada juga nanti ketika pada waktu resepsi juga orang membawa amplop. Nanti orang yang melaksanakan resepsi itu sudah menyediakan tempat kotak. Nah, kotak itu tujuannya untuk apa? Untuk orang yang datang memasukkan amplop di sana. Bahkan dalam tradisi tertentu ada orang itu sudah hitung-hitungan ketika acara mantu itu hitung-hitungan. Beruntung nggak dia, badi nggak dia. Karena kadang acara besar-besaran mantu itu dengan cara ada yang menjual sawah, ada yang berhutang. Nah, nanti harapannya dengan setelah acara mantu itu mereka akan menghitung uangnya bisa untuk membayar. Bahkan ada yang rugi juga itu. Jadi kadang ada nuansa bisnisnya juga kadang-kala, di samping ada prestisius bagi orang yang melaksanakan mantu itu, tetapi kadang-kala ada juga itu menunjukkan untuk mencari keuntungan. Jadi prestisius dan juga sekaligus mencari keuntungan, ada juga. Nah, tapi ada sebagian di antara mereka karena walimah itu adalah bagian dari melaksanakan sunnah Rasul, maka ada yang tidak menerima, tidak menyediakan kotak di depan rumah dan juga tidak menerima becekan. Jadi murni untuk walimah itu. Karena bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, bagaimana sih sebenarnya hukum barang yang kita berikan untuk becekan tadi itu? Atau bagaimanakah hukumnya uang yang kita berikan untuk acara resepsi tadi itu? Kita akan membaca penjelasan dari kitab I'anatul Thalibin, misalnya wa ma jarad bihil 'adatu fi zamanina min daf'in nuqud fil afrah li sahibil farah, bahwa apa yang berlaku kebiasaan pada zaman kita saat ini dari memberikan uang minan nuqud itu daf'in nuqud uang pada orang yang melaksanakan perayaan kebahagiaan li sahibil farah bagi orang yang bahagia fi yadihi aw yadi ma'zunihi hal yakunu hibatan, apakah dia sebagai hibah. Hibah itu pemberian yang tidak menuntut untuk dikembalikan oleh orang yang diberi. Apa dia hibah? Au qardon, atau dia itu hutang sebenarnya. Jadi ada dua pilihan. Uang yang diterima oleh orang yang melaksanakan resepsi itu, mantu itu, alternatifnya dua. Bisa sebagai hibah, bisa sebagai hutang. Bisa sebagai hutang, bisa sebagai hibah. Kalau hutang bagaimana? Hutang berarti harus dibayar. Kalau hibah tidak harus dibayar. Makanya hati-hati harus dicatat benar. Karena kalau ini sebagai hutang berarti kalau seseorang itu yang melaksanakan mantu itu nanti meninggal dan belum membayar hutang-hutangnya ini. Karena hutangnya itu biasanya dibayar bersamaan dengan orang yang memberi itu ada hajat atau tidak. Ada acara mantu atau tidak. Jadi menunggu orang yang memberi itu punya keperluan. Ada mantu atau nanti punya anak dan lain sebagainya. Jadi menunggu momen-momen. Nah, kalau momen-momennya tidak ada bagaimana? Berarti dia meninggal dalam kondisi hutangnya masih banyak. Hutangnya masih banyak. Karena kalau dia dianggap sebagai hutang, makanya hati-hati ketika kita mau melaksanakan mantu, hati-hati melaksanakan walimah, ini kita menerima banyak barang dari orang lain ini sebagai hibah atau sebagai hutang. Kalau sebagai hutang, wah, Masya Allah, berarti kita hutang nanti anak kita itu harus membayarkan. Jadi harta warisan sebelum diwariskan diambil dulu untuk bayar hutang. Kalau tidak, maka dibayarkan oleh anaknya. Boleh, anaknya yang membayarkan. Ahli warisnya yang membayarkan. Cucunya yang membayarkan, boleh.
membayarkan hutang itu. Dan mungkinkah membayarkan hutang itu? Mungkin, karena biasanya orang Jawa itu setiap ada orang datang, BCA misalnya, maka ditulis di buku, dia membawa apa. Dan dia membawa itu ada yang namanya balekne, ada yang memang numpangi. Jadi ada dua, balekne dan numpangi. Balekne itu berarti kita pernah memberi sesuatu kepada orang, lalu ketika kita punya hajat, kita punya walimah misalnya, maka orang mengembalikan apa yang telah kita berikan kepada dia sebelumnya. Atau juga bisa disebut numpangi. Numpangi itu saya belum punya kegiatan apa-apa, lalu si fulan itu punya hajat, punya walimah, punya kegiatan, maka saya numpangi. Jadi saya numpangi beras 3 kilo, rokok 10, kemudian minyak 10 kilo, kemudian gula 60 kilo dan lain sebagainya, dan uang 1 juta misalnya, atau 300.000. Nah itu berarti saya numpangin. Saya numpangin, dicatat sama dia, sama orang itu dicatat. Nah dicatat, oh, ini numpangin atau balik nih, maka kita harus memilah-milah. Ini numpangi atau balik nih. Kalau balik nih berarti aman, karena berarti orang lain mengembalikan apa yang kita telah berikan. Atau orang itu numpangi. Nah kalau numpangi ini yang jadi masalah, sebagai hibah atau sebagai utang tadi itu, makanya harus catat. Dan kadang saking banyaknya sampai kita meninggal kita belum balik nih. Wah, kita belum balik nih. Maka yang balik nih siapa? Yang balik nih ya ini anak-anak kita. Atau kalau tidak anak-anak kita ya harta kita setelah kita meninggal sebelum dibagi waris kita ambil untuk bayar hutang. Bayar hutang. Dan orang Jawa kadangkala ada istilah nonjok. Nonjok itu menunjukkan bahwa kita disuruh untuk balik nih. Kadang disuruh untuk balik nih. Orang tahu itu. Wah si fulan itu dulu, si fulan ini dulu pernah saya beri gula 10 kilo. Sekarang saya punya mantu, saya tonjok dia. Nah, saya tonjok itu saya beri dia nasi, atau saya beri dia seperangkat makanan supaya dia tahu bahwa saya punya gawe. Karena saya punya gawe berarti menunjukkan bahwa dia harus balik nih tadi itu. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, berarti dalam kitab I'anatul Thalibin juz 3 dijelaskan bahwa ada dua alternatif, sebagai hibah atau sebagai hutang. Bagaimana sesuatu bisa dianggap sebagai hutang? Nah, ini ada penjelasan dalam kitab Hasyiatul Bujairimi. Dalam kitab Hasyiah Bujairimi dijelaskan bahwa dia bisa menjadi hutang itu syaratnya 3. Yang pertama adalah ayyatiya bilafdzin kahudhu wa nahwiha, bahwa dia memberikan itu dengan lafadz atau yang seperti lafadz gitu. Seperti lafadz itu misalnya ditulis. Nah, itu bisa juga. Jadi bisa dengan lafadz ambil ini pemberianku, boleh. Atau tidak usah dilafadkan tetapi ditulis. Jadi mensyaratkan ditulis paijo, painem, yang lain-lain, beras 3 kilo, au kanahwiha tadi, atau seperti ditulis kayak transaksi ditulis. Dan ini menjadi kebiasaan. Yang kedua, wa ayyan wiyar rujuk, dan orang yang memberikan itu berharap, berniat semoga dikembalikan. Karena ada juga banyak orang yang dia punya gawe lalu dia mengatakan, loh fulan kok tidak mengembalikan, padahal saya dulu membeli rokok, beri dia rokok 10 loh, sekarang kok dia tidak mengembalikan. Nah ini berarti dia berharap wa ayyan wiyar rujuk, dan tanda dikembalikan itu biasanya ditulis juga, tapi ada juga yang amplopnya kosong. Jadi ditulis itu bisa kita klasifikasi menjadi 2. Ditulis supaya orang yang dikasih, supaya sahabat itu tahu bahwa kita memberi, bisa. Yang kedua supaya minta dikembalikan. Yang pertama tadi kan supaya orang yang kita beri itu tahu, tapi dia tidak berharap untuk dikembalikan. Ada, kalau begitu nggak dikembalikan nggak apa-apa, nggak jatuh hutang berarti. Yang kedua ada yang ditulis niatnya supaya dikembalikan. Nah, dan yang ketiga adalah wa'ayyuk tadarrujuk, dan itu telah menjadi kebiasaan dikembalikan. Nah, becek itu menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang kita berikan kepada orang yang punya gawe dalam acara walimah atau acara becek itu bisa menjadi hutang. Syaratnya 3 dalam penjelasan kitab Hasyiah Bujairimi juz 2, itu halaman 350. Itu yang pertama adalah
Kalau ayat tiya bilafzin kahudhu wa nahwi, ungkapkan dengan lafat atau yang seperti lafat. Nah, seperti lafat ditulis dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa wa ayyan biar rujuk, dia berniat supaya dikembalikan. Supaya dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, dia hatinya tidak suka dan diomongkan kepada orang lain. Itu jangan memberi kepada dia. Dia tidak pernah mengembalikan, tidak pernah balik nih. Kalau dia punya mantu, anaknya 3, anak mantu pertama kita beri, ternyata ketika kita punya gawit tidak dikembalikan. Lalu dia ngomong, jangan memberi dia, karena dia tidak pernah balik nih. Dia tidak pernah mengembalikan. Nah, yang ketiga adalah wa ayyuk tadar rujuk, bahwa biasa memang masyarakat sudah biasa mengembalikan, sudah biasa. Dan di Jawa ini, kalau menurut perhitungan saya, yang paling banyak bahwa becek itu jatuh hutang. Menurut saya loh, ini menurut saya. Jadi kalau di Jawa ini rata-rata becek itu jatuh hutang. Karena itu hati-hati, harus dibalik nih, dicatat benar. Kalau dicatat benar, kalau kita dalam kondisi sakit, kita omongkan kepada anak-anak kita bahwa ini becekan yang belum kita kembalikan, maka harus dikembalikan. Karena kebiasaannya kalau tidak dikembalikan, masyarakat akan grundel, akan ngomong dengan yang lain, dan kebiasaannya adalah mengembalikan. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita begini, kita berharap kepada Allah semoga kita jadi orang kaya, kita punya kelebihan rezeki. Yang kedua, jangan ngoyo untuk memberi sesuatu kalau kita tidak punya. Jangan ngoyo, supaya kita tidak berharap untuk dikembalikan. Jangan ngoyo. Jadi kalau ada tetangga kita, masyarakat yang sedang punya hajat, kita jangan ngoyo untuk memberi banyak hal, semampunya saja. Yang ketiga, niatkan itu bagian dari hibah atau sedekah, membantu orang lain, sehingga itu akan menjadi amal jariah, dan supaya ketika orang yang kita beri itu tidak mengembalikan, tidak menjadi tanggungan bagi dia. Tidak menjadi tanggungan bagi dia setelah dia meninggal dan belum membayarnya, tidak menjadi tanggungan. Jadi kita membebaskan mereka. Yang pertama, kita supaya dapat pahala. Yang kedua, supaya menghilangkan tanggungan bagi dia. Dan yang ketiga, supaya kita tidak ngoyo. Jadi kalau ada orang mantu, kita beri saja. Kita beri, tapi jangan berharap untuk dikembalikan. Kita niati hibah tadi itu, kita niati membantu orang lain, kita niati sedekah juga boleh. Dan juga supaya kita tidak membebani dia kalau misalnya dia tidak mengembalikan. Demikian, semoga sahabatku, saya dan siapapun yang mendengarkan termasuk orang yang diberi kelonggaran rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa ilahil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.